Kenapa sih kalau main di luar harus pakai masker? Kan nggak enak. Iya, Dek. Kan masih ada virus corona. Iya nih, gak selesai-selesai. Bosen Mima belajar di rumah terus. Kangen sama temen-temen. Sabar ya, Kak. Kita harus disiplin menerapkan 3M. 3M itu apa, Mima? Selalu memakai masker saat di luar rumah. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dengan menerapkan 3M, berarti kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Ingat selalu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Adik-adik di seluruh Nusantara, semoga sehat semua ya. Sekarang waktunya kita mulai belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan bahasa, meliputi kemampuan memahami isi cerita, permintaan dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Perkembangan nilai moral meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Pandulah anak selama tayangan dengan bernyanyi bersama dan menyebutkan tokoh serta perilakunya dalam cerita yang ditonton. Sekarang yuk kita belajar dan bermain bersama. Ayo kita mengenal bentuk. Assalamualaikum Biminul. Waalaikumsalam Diva, Pupus. Bolehkah Diva membantu Biminul menjemur kain-kain ini? Wah, silakan Diva. Biminul senang sekali, tapi hati-hati ya. Iya, Bi. Ups, lihat teman-teman.
kita menemukan sebuah bentuk dari gambar di kain ini. Apakah kalian tahu bentuk apa yang ada di kain biminul? Bentuknya seperti bujur sangkar. Iya, Diva, bentuknya seperti bujur sangkar. Ya, benar. Gambar di kain biminul berbentuk bujur sangkar. Bujur sangkar. Nah, karena kalian telah membantu biminul, sebentar ya. Biminul ada hadiah untuk kalian. Ini hadiah untuk kalian. Terima kasih, Biminul. Diva dan Pupus pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Diva, kita istirahat dulu yuk. Iya, Pus. Ayo, sambil kita buka kotak hadiah dari Biminul. Wah, alhamdulillah. Ada biskuit dan roti lapis, Pus. Aduh, aku jadi lapar. Ayo kita makan. Tunggu sebentar, Pus. Coba kita perhatikan bentuk dari biskuit dan roti lapis ini. Apakah kalian tahu bentuk dari biskuit dan roti lapis ini? Bentuknya seperti bujur sangkar. Iya, Diva. Bentuknya seperti bujur sangkar. Kalian benar. Bentuknya seperti bentuk bujur sangkar. Ya, bujur sangkar. Ini adalah bentuk bujur sangkar. Gambar di kain ini berbentuk seperti bujur sangkar. Bentuk kotak dan kue ini juga seperti bujur sangkar. Alhamdulillah, aku dan Pupus sudah kenyang. Pupus Kanopus, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maaf, Diva, aku lupa. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Aku sudah membuangnya di tempat sampah. Kita sudah menemukan bentuk lingkaran dan bujur sangkar, Pus. Selanjutnya, bentuk apa ya yang akan kita cari? Hei kawan-kawanku semua, yuk ikut aku keliling kota. Kita bersama-sama naik bus kota, hati riang gembira. Bus kota, bawaku ke Masya. Ku tunggu datang di halte itu. Bus kota, bus kotaku, yuk antarku ke sana. Bus kota, bawaku ke Masya. Ku tunggu datang di halte itu. Bus kota, bus kotaku, yuk antarku ke sana. Hei kawan-kawanku semua, yuk ikut aku keliling kota. Kita bersama-sama naik bus kota, hati riang gembira. Bus kota, bawaku ke Masya. Ku tunggu datang di halte itu. Bus kota, bus kotaku, yuk antarku ke sana. Bus kota, bawaku ke Masya. Ku tunggu datang di halte itu. Bus kota, bus kotaku, yuk antarku ke sana. Hei kawan-kawanku semua, yuk ikut aku keliling kota. Kita bersama-sama naik bus kota, hati riang gembira. Bus kota, bawaku ke Masya. Ku tunggu datang di halte itu. Bus kota, bus kotaku,
terbang. Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Kak Rona Mentari di kanal Dongeng, kanal KPK. Karena masih di awal, jadi harus semangat ya kalau Kak Rona bilang anak Indonesia, semuanya jawab berani, jujur, hebat. Kak Rona lihat nih dari sini. Siap ya? Anak Indonesia Berani, jujur, hebat. pinter. Terima kasih adik-adik semuanya. Kak Rona kali ini mau dongeng tentang apa ya? Teman-teman pernah ngeliat nggak seekor tikus? Wah, ada yang pernah, ada yang belum juga nih kayaknya. Kak Rona mau ajak teman-teman berkenalan dengan seekor tikus. Namanya Tiki. Tiki adalah seekor tikus berwarna coklat. Ia punya ekor, telinganya cukup besar, giginya kecil-kecil, dan ia ingin sekali bisa terbang. Bisa nggak ya seekor tikus terbang seperti burung? Aku ingin terbang, terbang ke angkasa. Aku ingin terbang ke sana kemari. Aku ingin terbang, terbang di atas sana. Aku ingin terbang, aku ingin terbang. Tiki tikus selalu menyanyikan lagu itu karena ia ingin sekali bisa terbang seperti burung. Tadi Kak Rona tanya sama teman-teman, kira-kira bisa nggak ya Tiki tikus terbang seperti burung? Nggak bisa. Tapi benar juga sih, Tiki tikus kan nggak punya sayap. Tapi Tiki berusaha keras. Ia ingin sekali bisa mewujudkan mimpinya bisa terbang di atas sana. Dan apa yang dilakukan oleh Tiki tikus? Tiki mencoba menggerak-gerakkan kedua tangannya. Sekencang-kencangnya, sekuat tenaga. Apakah dia bisa terbang? Tidak sama sekali. Tubuhnya tidak bergerak ke atas sedikit pun. Aduh, gimana ya? Apa yang bisa aku lakukan ya? Tiki tikus berpikir keras, kira-kira apa yang bisa ia lakukan. Tapi ketika ia berpikir, binatang-binatang yang lain melihat Tiki tikus dan menertawakannya. Tiki, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang berusaha untuk bisa terbang, kuda. Mana bisa kamu terbang? Kamu mah tidak bisa. Kamu tidak bisa melakukan apapun. Terus siapa? Aku ingin bisa terbang. Dan aku yakin aku bisa. Tidak mungkin, kamu tidak bisa, kata kuda. Ia tertawa sepanjang jalan, meninggalkan Tiki tikus sendirian. Tapi Tiki tikus tidak menyerah. Ia pun memiliki ide. Aha, aku akan mencoba mengambil sebuah daun, lalu aku akan coba menggunakan daun itu untuk terbang. Ia pun mengambil daun. Yuk, kita ambil barang-barang daunnya. Pluk, pluk, dapat nih 2 daun. Dipegang sama kedua tangan Tiki tikus. Ternyata Tiki tikus bisa terbang sedikit, 1 sentimeter di atas permukaan tanah. Tapi hanya sebentar saja. Lalu ia pun jatuh. Aduh, tidak bisa. Dan binatang yang lain masih menertawakan Tiki tikus. Sudah kita bilang, kamu tidak bisa, sudahlah. Tapi ia tetap bekerja keras. Ia tidak menyerah. Aduh, gimana ya? Lalu ia pun meminta bantuan teman-teman tikusnya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berdiskusi bersama. Bagaimana kalau kita membuat sayap buatan? Itu ide yang bagus. Lalu kita bisa menerbangkannya dari atas bukit. Jadi kamu bisa terbang dari atas bukit seperti sebuah pesawat. Mereka pun bekerja sama dan bersama-sama bekerja keras untuk membuat sayap buatan. Sambil mereka bekerja keras bersama-sama, Tiki menyanyikan lagu agar semua makin semangat. Ayo kita buat
buatan ini. Ayo tetap semangat, kita bisa terbang. Ayo kita buat bersama-sama. Ayo kita buat bersama-sama. Cering! Akhirnya jadi juga tuh sayap buatan yang terbuat dari ranting-ranting pohon dan daun. Mereka membuat kedua sayap itu sama persis bentuknya dan sama persis beratnya agar seimbang. Tiki takut sih, tapi ia tetap berusaha keras untuk mewujudkan keinginannya terbang. Ia pun memasangkan sayapnya di punggung lalu bersiap untuk terbang. Teman-teman tikusnya mendukungnya, walaupun binatang-binatang lain menertawakannya. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu yang dibawa oleh Tiki tikus. Mau tahu apa itu? Ternyata Tiki tikus membawa satu gentong air. Untuk apa ya? Ia membawa satu gentong air dan ia pun bersiap untuk terbang dengan sayap buatan yang sudah dibuat bersama teman-temannya. Tiki tikus terbang dari atas bukit setelah ia berlari kencang dan ia pun berhasil mengudara bersama sayap buatannya yang terbuat dari daun dan ranting. Tiki berhasil terbang dan semua binatang melihat dari bawah. Wah, ternyata di atas sana Tiki menjatuhkan air dari gentong itu sedikit demi sedikit. Ternyata Tiki sedang membuat hujan buatan tepat di atas sawah milik Pak Tani yang sedang kekeringan. Wah, semua binatang melihat apa yang dilakukan Tiki dengan terkagum-kagum. Wah, hebat sekali Tiki. Pak Tani di bawah senang sekali. Ia berterima kasih kepada Tiki. Tiki, terima kasih. Sawahnya menjadi tidak kering lagi. Ternyata itu yang ingin dilakukan Tiki. Ia bekerja keras agar bisa terbang untuk menolong sawah Pak Tani yang kekeringan. Terima kasih sudah mendengar cerita Kak Rona tentang Tiki tikus. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Sampai ketemu lagi di kanal Dongeng, kanal KPK. Dadah!
Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikan lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak mengamati bentuk-bentuk geometri di sekitar rumah. Kemudian, ajak anak menggambar dan menyebutkan bentuk geometri sederhana dalam gambar tersebut. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.